Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya membuat absensi melalui Google Form dan mengupload modul LKPD dan soal-soal melalui Google Classroom yang kemudian untuk dipelajari dan dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, kemudian membuat link untuk Google Meet. Nah, kemudian saya kirim melalui grup WA kelas untuk siswa. Kemudian siswa bergabung menuju ke Google Meet. Nah, sebelum siswa bergabung, saya memberikan soal free test untuk dikerjakan secara mandiri dengan jumlah soal 20 soal pilihan ganda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, di sini Pak Guru minta untuk dari salah satu temannya untuk memimpin berdoa ya. Jadi Pak Guru minta silahkan si Nano untuk memimpin temannya untuk berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai ya. Baik, bagaimana keadaan kalian ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap? Sudah siap untuk menerima pelajaran dari Pak Guru? Siap. Siap, Pak. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem penerangan. Nah, di sini di sistem penerangan, sebelum kita masuk materi, itu Pak Guru akan menyebutkan kompetensi dasarnya. Nah, di sini kompetensi dasar yang sistem penerangan 3.9 itu mengevaluasi kerja sistem penerangan. Terus yang 4.9 memperbaiki sistem penerangan. Nah, IPK di sini yang pertama menyelidiki gangguan pada sistem penerangan. Yang kedua mendiagnosis gangguan pada sistem penerangan, dan yang tiga memperbaiki komponen sistem penerangan. Nah, terus tujuan pembelajaran yaitu yang pertama melalui kegiatan mengamati tayang media slide, PowerPoint dan video serta menggali informasi dari referensi dan diskusi, peserta didik dapat menyelidiki gejala-gejala kerusakan pada komponen sistem penerangan sesuai dengan buku literatur. Itu kelas 11 kemarin kalian sudah mempelajari komponen-komponen daripada sistem penerangan. Nah, Pak Guru akan ulang sedikit ya komponen dan fungsi dari sistem penerangan. Nah, di sini fungsi dari sistem penerangan itu secara umum pada malam hari sebagai penerang jalan. Itu pada kendaraan sepeda motor itu secara umumnya. Ya. Kemudian berdasarkan sumber arus, lampu kepala itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber arus AC, di mana sumber arus AC ini diambil langsung dari generator atau spool. Terus yang kedua, sumber arus DC, di mana sumber tegangannya diambil dari arus searah atau baterai. Di sini ada rangkaian lampu kepala yang sumber arusnya AC. Nah, di sini lampu kepala yang sumber arus AC itu komponennya yaitu ada namanya spool ya, spool atau alternator. Kita lanjut.
ke rangkaian lampu kepala sumber arus DC. Nah, di sini rangkaian lampu kepala sumber arus DC itu hampir sama dengan rangkaian lampu kepala sumber arus AC. Di mana perbedaannya? Di sini perbedaannya itu adalah sumber arus. Kalau yang sumber arus AC itu tadi sumber arusnya dari sepul atau alternator yang ini, sedangkan yang DC itu sumber arusnya dari aki. Nah, kemudian diteruskan menuju ke sekring. Nah, sekring ini berfungsi sebagai pengaman. Apabila terjadi konsleting pada rangkaian lampu kepala, maka sekring akan putus. Jadi untuk komponen yang lain akan tidak terjadi kerusakan. Nah, ini gejala-gejala yang sering kita temukan di sistem penerangan. Nah, ini kadang bola lampunya ini kok hitam, gosong. Nah, ini apa yang menyebabkan? Apa gejala-gejalanya? Nah, biasanya ini kalau regulator rectifier sudah haus ya. Jadi dari sepul ini langsung ditransfer ke bola lampu. Nah, jadi pada saat RPM tinggi itu tidak ada yang mengontrol sehingga bola lampu bisa putus atau gosong, kelebihan arus yang masuk ke dalam bola lampu. Nah, terus yang kedua ya ini alternator atau sepul terbakar. Nah, ini yang menyebabkan alternator atau sepul ini terbakar bisa jadi terjadi karena ada konsleting pada rangkaian sehingga arus listrik tidak bisa keluar. Nah, jadi kawat atau kumparannya ini akan terbakar. Dan secara visual dari kondisi filamen, ada satu filamen yang terputus. Untuk itu kita akan melakukan Pak Guru yang Pak Guru maksud tadi itu ini ya. Jadi Oh, terjadi filamen putus. dari bola lampu ini memang filamennya sudah putus. Nah, itu pemeriksaan pada bola lampu secara visual ya. Sekarang untuk tugas kelompok, kebetulan juga Pak Guru sudah membagi kelompok di Google Classroom. Itu Pak Guru bagi menjadi 5. Jadi satu kelompok itu anggotanya 4. Kalian selidiki gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem penerangan yang sumber arus AC. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya dan perbaikannya. Pak Guru akan kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Baik anak-anak, karena sudah waktunya untuk menampilkan hasil diskusi kalian, Pak Guru rasa sudah selesai ya untuk diskusi kalian. Kita silakan mungkin dari kalau salah satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya. Mana ini? Ya Pak, Ya ini. Kelompok berapa? Enggak. 4. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Silakan. Gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem penerangan sepeda motor yang sumber arus AC. Lampu depan sering putus, lampu depan terjadi kelebihan arus hingga lampu depan putus, maka kita harus mengukur tegangan yang masuk ke lampu depan dengan menggunakan ampermeter. Udah, itu aja. Jadi di sini gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem penerangan yang sumber arus AC itu Pak Guru sudah jelaskan tadi. Itu misalkan lampu depan tidak bisa menyala. Nah, gangguannya di mana? Itu bisa jadi terjadi gangguan pada sepulnya atau rangkaiannya atau saklarnya mengganti daripada saklar. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja ya, sudah jelas semua? Ya Pak, jelas. Sudah jelas ya. Terima kasih banyak ya anak-anak kelas 12 TBSM atas kehadirannya. Nanti pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.